Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Arifah. Nomor induk mahasiswa 2017204075, kelas 1 Mazhab B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kedudukan atau fungsi hadis terhadap Al-Quran dan argumen kehujahan ingkarus sunnah. Saya akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama, dalil atau argumentasi atau nakli dan akli kehujahan sunnah hadis. Yang kedua, fungsi-fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang ketiga, ingkarus sunnah dan dalil atau argumentasi nakli dan akli ingkarus sunnah. Dalil atau argumentasi, nakli dan akli kehujahan sunnah atau hadis. Yang dimaksud dengan dalil kehujahan sunnah adalah keberadaan sunnah sebagai dasar ajaran atau dasar hukum dalam Islam. Dalam hal ini ada beberapa dalil atau alasan mengapa hadis dapat dijadikan dasar ajaran atau dasar hukum Islam, yaitu dalil Al-Quran, dalil Al-Hadits atau sunnah, ijma' para sahabat, dan ijtihad. Yang pertama, dalil Al-Quran. Dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Jadi, apabila Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu perkara, maka seorang pun tidak diperkenankan menentangnya dan tidak boleh ada pilihan lain atau pendapat lain atau ucapan lain selain dari apa yang telah ditetapkan. Yang kedua, dalil Al-Hadis. Selain dari Al-Quran, kedudukan sunnah ini juga dapat dilihat dari melalui sunnah-sunnah Rasulullah itu sendiri. Banyak sunnah yang menggambarkan hal ini dan menunjukkan perlunya ketaatan kepada perintahnya. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwasanya dia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan 2 pusaka pada kalian. Jika kalian berpegang kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Rasul-Nya. Hadis riwayat Malik. Dalil ijma' sahabat dan ulama. Ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi pada zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Karena setelah zaman mereka, para ulama telah berpencar dan jumlahnya semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Contoh ijma' para sahabat, yaitu yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dibaiat menjadi khalifah, Abu Bakar pernah berkata, saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. Yang kedua, Umar bin Khattab. Saat berada di depan Hajar dan Aswad, Umar bin Khattab berkata, saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciumnya. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Diceritakan dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Utsman bin Affan berkata, saya duduk sebagaimana duduknya Rasulullah, dan saya makan sebagaimana makannya Rasulullah. Saya sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah. Fungsi sunnah dalam Al-Quran.
Menetapkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran bertujuan untuk menunjukkan bahwa masalah-masalah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah itu sangat penting untuk diimani, dijalankan, dan dijadikan pedoman dasar oleh setiap muslim. Menempati posisi kedua setelah Al-Quran, Sunnah memiliki fungsi sebagai bayan atau penjelas atau penafsir yang dapat mengungkapkan tujuan dan maksud-maksud Al-Quran. Dalam firman Allah, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir. Adapun penjelasan hadis terhadap Al-Quran diantaranya bayan at-taqrir. Bayan at-taqrir disebut juga dengan bayan at-ta'qid atau bayan al-itsbat, yaitu sunnah berfungsi untuk mengokohkan atau menguatkan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Bayan takrib juga disebut sebagai bayan al-muwafiq li al-nas al-kitab. Hal ini karena kemunculan hadis-hadis itu senada atau searah dengan Al-Quran. Misalnya, hadis riwayat Al-Bukhari sebagai berikut. Islam didirikan atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, bayan at-tafsir. Yang dimaksud dengan bayan al-tafsir adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlak, dan am. Maka fungsi hadis dalam hal ini adalah memberikan perincian atau tafsir dan penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan taqyid atas ayat-ayat yang masih mutlak, serta memberikan tahsih atas ayat-ayat yang masih umum. Yang ketiga, bayan at-tashri'. Yang dimaksud dengan bayan at-tashri' adalah penjelasan tashri' yang berupa mengadakan, mewujudkan, atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara' yang tidak terhadap dalam Al-Quran. Rasulullah SAW berusaha menunjukkan suatu hukum dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para sahabat dan tidak didapati jawabannya dalam Al-Quran. Sebagai contoh dalam masalah ini adalah hadis tentang zakat fitrah sebagai berikut. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan. Pembahasan selanjutnya yaitu ingkarus sunnah, tipologi, dan dalil atau argumentasi nakli dan akli ingkarus sunnah. Pengertian ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah atau hadis adalah sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Orang yang menolak keberadaan sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam disebut munkir al-sunnah. Kelompok ingkar sunnah merupakan lawan atau kebalikan dari kelompok besar atau mayoritas umat Islam yang mengakui sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Latar belakang munculnya ingkarus sunnah disebabkan karena kurangnya pengetahuan, keraguan pada kodifikasi hadis, dan kecenderungan yang salah terhadap Al-Quran. Kriteria yang paling menonjol dari ingkarus sunnah adalah mendahulukan ketetapan hukum berdasarkan nas yang zahir disertai keyakinan bahwa sunnah tidak memiliki kekuatan hukum sedikit pun. Tipologi atau kriteria ingkarus sunnah. As-Syafi'i seperti dikutip oleh Suhudi Ismail dalam kitab Al-Um membagi kelompok ingkarus sunnah menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah. Yang kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali apabila sunnah itu memiliki kesamaan
dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga, golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Golongan ini hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir atau hadis mutawatir. Dari golongan ingkar sunnah menjadi 3 bagian tersebut, golongan yang benar-benar masuk dalam pengertian ingkar sunnah adalah golongan yang pertama, yaitu golongan yang menolak sunnah secara keseluruhan. Sedangkan golongan yang kedua dan ketiga adalah golongan yang masih ragu terhadap keberadaan sunnah, antara mengakui dan menolak keberadaan sunnah. Argumentasi nakli dan akli ingkarus sunnah. Argumen nakli. Yang pertama, agama bersifat konkret dan pasti. Mereka berpendapat bahwa agama yang harus dilandaskan pada suatu yang pasti, agama Islam bersumber dari hadis. Ia tidak akan memiliki kepastian. Yang kedua, Al-Quran sudah lengkap. Al-Quran telah menjelaskan segala hal secara tuntas, jadi tidak perlu mengambil pegangan lain selainnya. Yang ketiga, Al-Quran tidak memerlukan penjelasan. Mereka menganggap Al-Quran sudah cukup memberikan penjelasan terhadap segala masalah. Yang keempat, hadis yang harus dipedomani bukanlah hadis Nabi, melainkan Al-Quran. Hadis dan sunnah bukanlah sebagai sumber ajaran Islam. Argumen akli. Cukup banyak juga argumen-argumen yang termasuk non-akli yang telah diajukan oleh para pengingkar sunnah. Di antaranya sebagai berikut. Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam berbahasa Arab. Orang yang memiliki pemahaman dalam bahasa Arab mampu memahami Al-Quran tanpa harus dengan hadis. Yang kedua, dalam sejarah umat Islam mengalami kemunduran karena perpecahan, dan perpecahan itu karena hadis Nabi. Yang ketiga, asal mula hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis hanyalah dongeng semata. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.